Yang kita tahu mungkin ya beberapa intensinya ke beberapa nama Artinya semacam itu. saya mau katakan, jangan-jangan Pak Prabowo melihat versi terbaik dari Hasan Nasbi adalah ketika dia sebentar di luar, kemudian dia menjadi moderator, maka dia diambil kembali menjadi bidang komunikasi. Karena lebih leluasa. Kalau sebagai kepala PCO Bakom kan memang ada sekat-sekat birokrasi, ada sekat-sekat yang sangat formal kan. Tapi kalau sebagai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi kan, saya melihat ada kelenturan di sana. Saya rasa nggak ada bedanya. Justru kita bicara sama kita hari ini siapa. Langsung bisa membisikkan atau langsung bisa berbicara langsung aja, gitu, diminta atau nggak diminta Pak Presiden. Tapi kalau sebagai kepala Bakom, lapor Pak mungkin ya. Saya menghadap dulu atau dia harus menghadap siapa dulu sebelum ketemu Presiden kan ribet birokrasinya. Kalau sekarang langsung aja, Pak ini gini-gini Pak. Moderator kan dia. Tahan dulu Pak. Silakan misalkan. Atau tahan dulu Mbak Nana, silakan Pak Pres, misalkan. Kan seperti itu, langsung kan. Dia langsung mengelola forum, langsung berinteraksi dengan siapapun, seperti itu. Yang jadi soal adalah ketika kita punya banyak moderator di sini, jadi nggak jadi staf komunikasi. Nggak jadi staf komunikasi. Moderator itu kerjaan kita hari-hari. Di meja sini, jangan begitu tanyain soal itu. Oke, ini mungkin sedikit saya persingkat. Jadi selain beberapa sosok tadi juga, mungkin tadi kita belum sempat mention yang wajah lama kursi baru juga ada Muhammad Qodari juga yang sebelumnya menjabat kepala KSP, kini jadi kepala badan Bakom ya, Bakom RI, lalu ada kepala KSP, sekarang jadinya diisi oleh Pak Dudung ya, Dudung Abdurrahman. Gitu. Kalau menurut saya sih memang di sini ada upaya Presiden untuk kemudian memperbaiki pola komunikasi dengan menempatkan figur-figur ini. Jadi ya Pak Qodari bahkan dalam statementnya secara jelas dia mengatakan, saya tuh kenal banyak media, saya kenal media itu dari level zaman reporter, sekarang udah jadi pemret gitu. Mungkin dia mau ngomongin saya. Saya tahu. Karena terakhir dia bicara di Nusantara TV, dia bicara seperti itu. Saya kenal Abraham dari imut sampai sekarang masih imut gitu. Itu kata Qodari, ada rekamannya. Nanti tolong diputarkan ya di sini ya, rekaman Qodari soal itu ya. Ada rekamannya. Tapi lepas dari itu, beliau ketika hadir dalam forum diskusi itu menyatakan, saya coba reframing ya, menyatakan bahwa kemudian media hari ini, media mainstream hari ini, kita seperti televisi dan portal dan sebagainya itu punya tanggung jawab moral juga untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman-ancaman hoax yang bertebaran hari-hari ini kita lihat di sosial media. Yang kedua, ruang yang sama untuk memastikan bahwa industri kita juga, industri media juga tetap hidup di tantangan zaman yang hari ini berubah, disrupsi teknologi dan lain sebagainya. Bahkan beliau berjanji nih Bang Qodari, Abang udah jadi kepala Bakom hari ini, Abang denger, janji Abang akan ditagih oleh pemret-pemret yang hadir ketika Abang pidato saat itu, bahwa Abang akan pastikan aspirasi kita, ya, industri media hari ini untuk mendapatkan kesempatan yang sama, akses yang sama, kemudahan-kemudahan agar industri tetap bertahan. Ya pers bagaimanapun kita pilar keempat demokrasi, Bung Abbas. Betul. Tetap terbuka ya sama teman-teman pers, intinya sih gitu juga. Singkat. Nah, kalau ada dengan posisi Pak Dudung Abdurrahman ini, beliau kan juga mantan Kasat, terus masuk ke KSP. Apakah nanti, kalau saya balik lagi nih mungkin mewakili netizen juga, wah militer deui gitu kan, ntar jadi tangan besi lagi nggak? Apakah akan tetap bisa membuka ruang juga nggak buat publik masyarakat untuk, kata Pak Dudung, 24 jam KSP terbuka untuk keluhan masyarakat? Sebuah keniscayaan sih Mbak Cakri ya, karena memang lanskap sosiodemografi masyarakat kita kan sudah berubah. Didominasi Gen Z milenial yang sangat kritis, terpapar informasi yang melimpah. Mau nggak mau ya KSP-nya harus menjemput bola supaya apa? Supaya bisa memahami denyut aspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Dan memang ada yang menarik dari KSP ini. Walaupun ya sipil militer dari zaman Pak SBY ke zaman Pak Prabowo balik sih ya berganti-ganti, tapi militernya adalah TNI Angkatan Darat yang memang dalam tanda petik menguasai teritorial ya, sehingga dalam konteks ini Presiden ingin memastikan military ways leadership-nya dia itu sampai bisa menjangkau, memonitoring dan mengevaluasi seluruh program-program kerja kabinet agar terukur dan teratur dalam sebuah KPI yang jelas. Makanya di titik ini saya lihat memang reshuffle kemarin itu sebatas pembuka. Bakal ada main course reshuffle yang memang itu lebih besar, lebih substantif, apakah soal bidang ekonomi, apakah menyasar program-program populis pemerintah, apakah menyasar menteri-menteri profesional yang tidak profesional. Berarti seperti itu. Kita tunggu sequel berikutnya ya? Betul. Kalau saya melihat justru ada elemen lain yang orang nggak ketahui dari Pak Dudung.
Pak Dudung ini menurut saya seorang artis. Artis bukan dalam artian seorang publik figur ya. Nggak bilang lo ganteng lagi kan? Nggak bilang lo imut lagi kan? Imut. Itu Kodari. Oh, itu salah ya, kirain. Oke. Terus? Tapi Pak Dudung bilang saya bisa nyanyi. Oh. Karena apa? Karena soal artistiknya Pak Dudung adalah dia suka nyanyi loh. Dia mengasuh ya band di kantor atau di Mabes Angkatan Darat yang mana hobinya itu bisa disalurkan di sana. Satu kali saya pernah wawancara beliau. Dulu sempat panas dengan Pak Effendi Simbolon, betul? Masih ingat? Ketika Pak Effendi, kalau boleh saya parafrase ya, menurut keyakinan saya pada saat itu, dia bicara ketidakharmonisan lah antara Kasat dan Panglima. Ada istilah gerombolan dan sebagainya. Dan waktu itu kemudian ada diskursus sehingga saya menjadi orang yang pertama wawancara beliau waktu itu secara eksklusif. Dan waktu itu dia bilang, ayo main ke tempat saya, dan saya ikut. Di situ saya kaget, Cakri. Cakri kan ini pecinta musik ya. Dan di sana itu lengkap alat-alat bandnya. Dan trust me, ini bukan orang-orang amatiran. Mereka ini prajurit-prajurit, tapi terlatih. Mereka itu tampil dengan lagu Nusantara, lagu daerah, bahkan kita nyanyi lagu Batak waktu itu ya. Jadi waktu itu nuansanya ketika ya diserang oleh Pak Effendi Simbolon, saya coba kasih tahu bahwa Pak, di lagu Batak itu ada istilah saya anju maau. Jadi istilah gini, molo adong nasala manang dahurang pambahe naki saya anju maau. Nah, ini ada keterangan di bawahnya nanti. Artinya apa? Artinya harus saling memaafkan. Kira-kira gitu kalau ada salah. Artinya Abe ngomong kayak gini mau menunjukkan bahwa ada sisi yang bisa mendengarkan dari Pak Dudung dan ada sisi kerasnya juga gitu. Betul. Kalau menurut saya seorang yang memiliki jiwa seni, seorang seniman, dia seorang yang kreatif. Menurut saya itu akan jadi modal beliau ketika beliau menjabat sebagai kepala kantor staf presiden. Dan bagaimana beliau secara kreatif, aktif, proaktif tentu ya, mendengarkan apa yang menjadi perbincangan terhadap program-program pemerintah, utamanya program-program lokomotif Pak Presiden. Sehingga beliau akan lebih aspiratif, satu, yang kemudian harapannya lebih solutif juga, memberikan advies langsung kepada Pak Presiden. Ekspektasi kan seperti itu. Bagaimana kemudian Pak Dudung seorang jenderal ya, dalam karirnya sebagai seorang kepala staf angkatan darat yang punya kemiripan juga dengan Pak Presiden kita yang berlatar belakang militer, bisa memberikan nasihat yang barangkali amplifikasinya lebih didengarkan, amplifikasinya lebih bisa dikonversi menjadi satu keputusan yang lebih baik. Gitu kalau menurut saya sih itu menjadi warna tersendiri bagi beliau, dan menurut saya orang yang kreatif juga sportif. Di balik bahwa beliau itu punya ya rekam jejak, dulu ada disebutkan Jenderal Baliho, lain sebagainya ya, kita pernah tahu ya bagaimana kemudian ketika beliau menjabat sebagai Pangdam Jaya saat itu ya, itu juga dianggap terlalu keras, tegas, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, beliau membuktikan bahwa hari ini beliau tetap eksis, beliau tetap, sebelumnya beliau kan utusan khusus presiden bidang pertahanan. Tapi menurut saya, sosok Pak Dudung aja ada di sana yang mungkin bisa memberikan advies terbaik. Bagaimana keadaan geopolitik hari ini bisa mengaruhi kebijakan dalam negeri. Kira-kira gitu. Kalau saya melihat memang peran komunikasi memang menjadi titik sentral reshuffle kali ini ya. Tapi yang jelas ketika selama ini jubir itu diampu, misalkan ada Mensesnek, ada Bakom dan KSP, saya berharap kehadiran orang-orang baru ini bisa mengaktifasi jubir-jubir yang ada di kementerian juga, supaya bisa menjelaskan kebijakan yang teknis, taktis, agar publik tidak bingung, agar tidak ada disinformasi, fitnah dan hoax lagi. Jadi jubir-jubir kementerian ini harus secara detail menjelaskan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh misalkan kebijakan BBM. Ketika BBM dibatasi 50 liter per hari, itu selama 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan gimana? Kemudian dijelaskan juga stok kita aman nggak? Ya, informasi ke masyarakat. Jadi harus jelas detail, karena kan sehari-hari kita butuh kejelasan semacam itu. Kita ngantri di SPBU, ya diisi, nggak boleh lebih dari 50 liter misalkan. Terus kapan saya boleh? Besok, oke besok. Ini sampai kapan? Oke 2 bulan. 2 bulan setelah ini gimana? Kan kita butuh kejelasan semacam itu. Nah, Bakom, KSP, ataupun yang lain, itu kan makro banget. Nah, saya berharap ketika Pak Dudung tampil, Pak Kodari, Huda Hasan, itu bisa memastikan seluruh kementerian punya jubir yang aktif, atraktif, agile, dengan situasi dan kondisi seperti sekarang. Yang geopolitik, geostrategis penuh dengan ketidakpastian. Aktif medsosial gitu ya? Dibalesin tuh komen-komen. Benar. 1-2 komen aja tuh. Komen di akunnya misalkan Kementerian SDM, dibalas 1-2 komen aja. Itu kan sangat mengena bagi masyarakat. TikToknya aktif, tapi kok nggak dibalesin komennya? Kan ada yang denger nih keluhan kita gitu ya? Jangan kuping tipis lah, jadi pemerintah juga ya. Ini juga menarik ya ketika